Ya, Pak Rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. ya, anak-anak, alhamdulillah kita bertemu hari ini ya, bahwa hari ini mata pelajarannya adalah apa? Pendidikan agama Islam, Pendidikan Pak. agama Islam dan budi pekerti. Seperti biasa, Bapak setiap seminggu sekali masuk nih ke kelas ini. Kebetulan kelas 4. eh, hari ini Bapak bertemu ya. Semua sudah siap semua ya? Siapa? Siap ya. Ya, alhamdulillah. Sebelum itu, coba Bapak itu dulu, lihat dulu kehadirannya. Ananda Roni hadir? Ya, Hadir, hadir. Pak. Hadir. Ananda Abdul Mugni Hadir, hadir. Pak. Ananda Rohmat hadir. Ananda Toharia hadir. Hadir. Hadir, oh? Hadir, Ya, Pak. alhamdulillah. Hadir semua ya hari ini. Hadir, Ya. Pak. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Tolong ketua kelasnya Pak Roni, Pak Ananda Roni, mohon untuk dipimpin berdoanya. Silakan Ananda Roni untuk memimpin berdoa. Baik, teman-teman, sebelum belajar, mari kita berdoa. Untuk berdoa, kita baca Fatihah bersama-sama. Berdoa dimulai. Bang. Selesai. Ya, terima kasih. Kita sudah berdoa ya. Mari anak-anak coba lihat PPT ya. Bapak sudah buat PPT pada hari ini. Bahwa kita akan belajar indahnya saling menghargai dalam keberagaman. Itu udah lihat semuanya ya PPT-nya ya, PowerPoint-nya ya. Udah, Pak, udah. Ya. Ya. Tujuan pembelajaran pada hari ini kita adalah memahami keberagaman sebagai sunnatullah. Ya, adapun kriteria tercapaian tujuan pembelajaran, siswa itu harus bisa mendeskripsikan keragaman sebagai sunnatullah agar saling mengenal atau lita'arofu dengan benar. Coba lihat, ini adalah gambar ya, gambar di mana banyak orang yang sedang berkumpul melaksanakan apa ini, Ananda? Bakti sosial, Pak. Ya, sedang bakti sosial ya. Ternyata dilihat ya di sebelah kiri itu bakti sosial seorang anak ya. Di sebelah kiri ada anak laki-laki yang memberikan kepada seorang ibu. Ini kan usianya muda. Kemudian yang sebelah kanan itu orang tua ya, orang tua juga memberikan kepada orang tua. Nah, ini berarti menandakan bahwa untuk kegiatan bakti sosial itu tidak hanya anak kecil maupun orang tua bisa melaksanakan kegiatan bakti sosial. Nah, kira-kira kita ya nanti kalau sudah besar, bisakah kita seperti mereka, anak-anak Ananda? Siap, insya Allah, Bisa ya? Pak. Siap. Ya, gimana mereka itu akan saling menghormati, hidup damai, tolong menolong dengan siapapun meskipun berbeda agama. Nah, ini adalah contoh keragaman yang ada di masyarakat. Jadi bakti sosial bukan hanya untuk agama Islam saja, tapi agama lain pun ya bisa melaksanakan kegiatan bakti sosial. Ya. Nah, Allah menciptakan umat manusia itu dari berbagai latar belakang suku, budaya, jenis kelamin, dan warna kulit yang berbeda-beda. Misalnya saja di Indonesia yang kita cintai ini, Indonesia adalah negeri yang majemuk, terdiri dari aneka ragam agama,
suku bangsa, warna kulit, dan budaya sesuai daerahnya masing-masing. Nah, di kita juga banyak ya, bahwa di kelas juga ada dari warna kulit. Alhamdulillah masih ada yang berbagai macam warna kulitnya. Kemudian suku bangsa juga ada yang dari Sunda, ada yang orang Padang juga ada yang di kita ya. Kebetulan kita juga sudah ada keragaman di dalam kelas kita kali ini. Nah, satu sama lain Bapak menginginkan bahwa kita sebagai siswa harus hidup rukun ya, harus hidup rukun meskipun berbeda-beda dari bahasa, dari warna kulit, dari suku bangsa dan yang lainnya. Karena semua itu adalah sebagai keragaman, sebagai sunnatullah. Baik anak-anak, ya, berbagai perbedaan yang tadi sudah disebutkan ya, bukanlah menjadi faktor timbulnya perpecahan ya, namun justru menjadi salah satu penguat persatuan jika kita saling menghormati dan menghargai ya. Jadi jangan sampai kita di dalam kelas karena banyaknya perbedaan, terutama perbedaan fisik nih antara laki-laki dengan perempuan, di mana fisik perempuan itu biasanya lebih lemah daripada laki-laki ya. Jadi jangan sampai Ananda sama laki-laki nih, jangan sampai ada yang suka memberi contoh yang tidak baik kepada perempuan. Pun sama ini banyak sering ya Bu, yaitu Ananda atau Haria pinjem pensil, dipinjemkan pensilnya kepada temannya itu kadang-kadang karena kejailan laki-laki ya, sehingga ketika kita butuh kepada temannya tidak bisa diberikan pinjaman pensilnya karena kita dulu pernah berbuat salah ya, membuat nangis anak perempuan ya, itu ya. Jadi jangan sampai ada perpecahan meskipun ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Nah, keragaman yang ada di negara kita, adalah kenyataan yang tidak bisa dihindari dan merupakan sunnatullah yang wajib kita terima dan syukuri ya, karena kita itu negeri yang luas ya, negeri yang luas, di mana pulaunya itu dari ujung utara itu pulau dari Sabang sampai dengan pinter ya, dari Sabang sampai dengan Merauke. Kita itu berjajar pulau-pulau. Nah, ini adalah negara yang besar sehingga tak terhindarkan keragaman yang ada di negara kita ini. Dan merupakan sunnatullah yang wajib kita terima dan syukuri ya. Ya, Pak. Nah, kebetulan di kita banyaknya suku bangsa apa ya di kita, di Jawa Barat ini? Sunda. Ada Jawa, Sunda ya. Ya. Ada. Nah, apa maksud dari keragaman adalah sunnatullah? Ayo, maksud dari keragaman adalah sunnatullah, yaitu Suatu keharusan dalam kehidupan beragama adalah suatu keharusan ya. Jadi keberagaman ya, meskipun kita berbeda itu adalah sunnatullah ya, karena adalah sunnatullah atau ketetapan Allah bagi makhluknya. Karena kita dengan diciptakan saja kan kita ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan, di mana satu sama lain itu saling membutuhkan. Bagaimana Nabi Adam pun butuh kepada kepada Siti Hawa ya, karena ingin ditemani. Nah, Allah menciptakan manusia dari berbagai jenis, mulai dari kelamin, warna kulit, suku bangsa, dan bahasa yang berbeda-beda. Keragaman sengaja Allah ciptakan agar menjadi tanda atau simbol kemahaesaannya Allah, dan agar manusia saling mengenal. Nah, itu
Masih ingat nggak coba waktu Ananda semua kelas 1? Apakah semua mengenal tidak? Tidak, Pak, tidak. Tidak. Mengenal ya. Waktu itu kan masih kecil, dari TK, ada yang sekolah TK, ada yang tidak, satu sama lain tidak mengenal ya. Seiring berjalannya waktu, Ananda semua disatukan dalam kebersamaan di kelas, alhamdulillah menjadi kenal ya. Dan inilah yang dinamakan sebagai dengan keragaman sengaja Allah ciptakan agar menjadi tanda atau simbol akan kemahesaannya dan agar manusia saling mengenal. Nah, coba lihat ini Ananda semuanya ya. Di gambar nomor 1 ini adalah berbagai macam agama nih ya, dari agama. Agama yang ada di Indonesia ada berapa ya yang disebutkan oleh Indonesia, oleh Ada pemerintah 6, kita? Pak, ada 6. Ada 6, pinter Ananda Abdul Mukmini. Coba sebutkan apa saja ya agama yang ada di Indonesia. Agama Agama Islam, Hindu, Agama Islam, Kristen, agama Buddha, Kristen, Hindu, Protestan, dan Katolik. Pinter Ananda Rohmat. Ya, apalagi? Yang terakhir, kepercayaan yang lainnya atau yang disebut dengan Konghucu. Konghucu. Itu adalah agama yang ada atau disahkan oleh pemerintahan Indonesia ya. Nah, ini. Kemudian yang kedua itu ada gambar apa itu? Yang sebelah kanan, suku bangsa ya? Suku bangsa. pakaian, Pak. Suku bangsa Pakaian ya. adat. Dari yang paling depan ini kayaknya suku bangsa Sunda ya, yang Ya, laki-laki yang belangkon itu ya. Sunda ya. Ya Dayak itu ya yang perempuan itu ya. Nah, ini ya suku yang ada di beberapa suku yang ada di Indonesia. Kemudian gambar yang ketiga, ini menggunakan pakaian adat juga ya, pakaian ya, adat. Nah, Yes. ini pakaian adat yang ada di Indonesia. Indonesia. Nah, ini adalah beragam-ragam ya dari agama, dari adat istiadat, dari kebudayaan yang ada di Indonesia. Nah, coba lihat. Pernahkah kalian bertemu dengan orang yang berbeda suku? Pernah tidak? Pernah, Pak. Pernah. Pernah. Nah, berbeda suku. Kemudian yang kedua, di mana kalian bertemu dengan mereka? Ayo. Di, di belakang rumah ada kebetulan itu ya. Yang Ananda Rohmat di belakang rumahnya ada suku apa di sana? Oh, orang Nias. Ya. Kemudian yang lainnya, Ananda, ada lagi yang pernah bertemu dengan orang yang berbeda suku? Pernah. Pernah ya. Ya. Pasti di pasar mungkin ya, ketika kita Ya. ke pasar bertemu dengan orang Padang yang tidak Ya. kita ketahui bahasanya ya, mereka sering berbicara yang kita tidak bisa Ya. mendengar bisa, namun kita tidak mengerti bahasa mereka. Apa yang kalian lakukan kepada mereka? Apakah ketika kalian bertemu dengan orang Padang kemudian sedang berbicara kita diam saja atau memang ini Saling merasa menyapa terganggu ke diri pakai kita? bahasa Indonesia. Saling Saling Oh iya, menyapa pakai bahasa ya Indonesia. kebetulan ya, walaupun berbeda bahasa, ya pada bahasa pemersatu yaitu bahasa Indonesia. Indonesia. Ini adalah ya, itu adalah bahasa pemersatu kita. Nah, Ananda semua sekarang Bapak kasih kelompok ya, tugas kelompok. Silahkan kalian itu dibagi-bagi kelompok, dibagi lima. Yo, tugasnya dalam kelompok
Yang pertama, silahkan cari jenis keragaman penduduk Indonesia. Ya, keragaman suku. Berarti nanti kalian tulis di ya suku apa saja yang di Indonesia, kemudian budaya apa saja, dan agama saja. Tadi kan sudah bisa menjelaskan, tinggal nanti dibagi-bagi ya kelompok. Yang kedua, jawaban kalian pada kertas origami. Ya, nanti Bapak bagikan nih kertas origaminya ya. Kemudian ada kertas karton dan hias menarik mungkin. Nah, setiap kelompok memajang hasil tugas di dinding kelas. Kelompok saling mengunjungi galeri kelompok lain. Biasanya jawab tentang keragaman. Ya, yuk silakan. Ananda semua mengerjakan tugasnya masing-masing dibagi menjadi 5 kelompok. Kemudian ya, silakan dikerjakan dulu. Iya, Pak. Kalau Ya, sudah Pak. gitu ya. Siap. Ya. Ya. Ada yang sudah mengerjakannya? Belum, Pak, belum. Ya. Belum ya. Nanti kalau sudah di kertas di itunya kertasnya ke kertas manilakan kemudian ditempelkan di dinding ya. Berarti ada 5 dinding. Nanti kita akan saling mengunjungi kelompok satu sama lain. Ya. Ya. Ya, silakan ditempelkan ya. Ya, alhamdulillah ada yang sudah. Ya, Kelompok sudah. 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah. Kelompok 4 sudah, kelompok 5 sekali lagi itu benar. Ya, alhamdulillah sudah semua Ya, ya. sudah. Nah, silakan sekarang dari kelompok 1 mengunjungi kelompok 2. Kelompok 2 mengunjungi galeri dari kelompok 3. Kelompok 3 pun sama. Jadi saling mengunjungi ya satu Ya, sama ya. lain. Nah, alhamdulillah sudah semuanya sudah dikunjungi. Nah, anak-anak atau Anda semua coba lihat ya. Ya, refleksi. Beberapa peserta didik mengungkapkan pendapatnya terkait dengan pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Nah, sekarang Bapak tanya nih ya, sudah tadi mengunjungi bagaimana sekarang pembelajaran hari ini yang sudah dilaksanakan. Mudah-mudahan Anda semua bisa sudah tahu ya bagaimana keragaman yang ada di sekitar kita maupun di kelas kita ini ya. Nah, penguatan materinya adalah keragaman merupakan anugerah dari Allah. Orang-orang yang beriman akan merenungi keragaman tersebut dengan saling berbuat kebaikan dan saling mengenal, bukan menjadikan perbedaan tersebut sebagai alasan untuk saling membenci dan bermusuhan. Nah, ini ya pesan Bapak buat Ananda semua. Jangan sekarang, jangan pernah saling lagi untuk bermusuhan, ya, bertengkar, dan yang lainnya. Jadikan perbedaan itu menjadi sebuah keragaman sebagai sunnatullah, ya. Nah, Ananda semua, minggu depan Bapak masuk kelas lagi ya di hari Selasa. Nah, ini minggu depan pembelajarannya adalah kita akan membahas tentang ajaran kebaikan dalam Islam dan selain Islam ya. Silakan minggu depan kalian bawa koran ya, bawa koran atau majalah atau tabloid yang di dalamnya ada berita tentang perilaku baik dari beberapa pemeluk agama ya. Jadi nanti di koran bawa, dibaca, dicari, kalau tidak ada di koran di majalah ya, nanti bawa hari Selasa itu sebagai bahan pembelajaran minggu depan. Ya, alhamdulillah pembelajaran hari ini kita sudah selesai ya anak-anak semuanya. Ya. Mari kita berdoa ya dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, seperti biasa sebelum kita selesai ya, kita dalam pelajaran ini mohon
berdoa dulu dipimpin oleh Ananda Abdul Mugni ya. Sekarang tadi dipimpin oleh Ananda Roni ya. Sekarang mohon dipimpin oleh Ananda Rohmat. Silakan untuk membaca surat Al-Asri dipimpin oleh Ananda Rohmat. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sadaqallahul azim. Terima kasih anak-anak semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Yang piket tetap piket ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.